Selamat sore, saya Yesika Putri Novitasari dari kelas 10B jurusan Farmasi Klinis akan menjelaskan sedikit materi tentang teks eksposisi serta contoh teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk memberitahu atau menerangkan sesuatu. Teks eksposisi memiliki 3 struktur. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Yang pertama ada tesis. Tesis merupakan pembukaan sebagai pengantar teks eksposisi yang berisi pernyataan pendapat yang didukung oleh argumen-argumen. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi merupakan atasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan penjelasan kembali dari teks yang sudah disampaikan dan dijabarkan oleh penulis pada bagian argumentasi, sebagai bentuk penekanan dari apa yang mesti dipahami dan tujuan dari pesan tersebut. Ini merupakan contoh teks eksposisi hortatorik. Teks eksposisi hortatorik merupakan teks yang bertujuan memaparkan dan mempengaruhi pembaca bahwa suatu permasalahan seharusnya diselesaikan dengan cara demikian atau tidak demikian, atau sesuatu yang harus atau tidak harus dilakukan. Topik dari teks eksposisi berikut ini adalah emansipasi wanita, dan judul dari teks eksposisi berikut ini adalah merayakan Hari Kartini. Banyak acara yang diadakan untuk merayakan Hari Kartini. Anda dapat merayakannya dengan menulis puisi atau membacakan puisi. Anda juga bisa merayakannya dengan membacakan surat inspirasi. Perayaan Hari Kartini juga biasanya dilakukan dengan memakai batik atau kebaya, baik di lingkungan sekolah, perusahaan, atau lembaga pemerintah tertentu. Paragraf 1 ini termasuk bagian tesis. Kartini adalah sosok inspiratif. Dia lahir di keluarga bangsawan Jawa tanggal 21 April 1879. Ayahnya merupakan Bupati Jepara. Kartini bersekolah sampai usia 12 tahun, tapi dia sangat fasih dalam bahasa Belanda. Paragraf kedua ini termasuk bagian argumentasi 1. Kartini biasanya menulis surat kepada teman-temannya di luar negeri. Lalu, penyusunan suratnya diterbitkan menjadi sebuah buku. Buku ini sekarang dikenal dengan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Hal tersebut menjadi sebuah prestasi yang tidak biasa bagi wanita Jawa pada masa itu. Paragraf ketiga ini termasuk bagian argumentasi 2. Apa yang harus kita hargai dari kehidupan Kartini? Hal yang harus dihargai dari sosok Kartini adalah dedikasinya untuk memperbaiki kondisi perempuan Jawa. Pada waktu itu, sebagian besar perempuan di Jawa memiliki status sosial yang rendah. Kartini ingin mengubah kondisi miskin itu agar para wanita bisa meraih mimpi, mencapai kebebasan, dan mendapat kesetaraan hukum. Saat ini, Kartini melihat bahwa pendidikan yang akan membantu perempuan dalam menghadapi kondisi kehidupan. Lalu, Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan. Paragraf keempat ini termasuk bagian argumentasi 3. Indonesia harus ingat bahwa merayakan Hari Kartini tidak hanya dengan menggunakan pakaian batik atau kebaya. Merayakan Hari Pahlawan Indonesia, khususnya Kartini, harus lebih dimaknai lebih dalam dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, memahami ide dan perjuangan yang telah dilakukan oleh pahlawan, yaitu Kartini. Yang kedua, menerapkan peran yang diperjuangkan oleh Kartini pada masa ini. Contohnya,
rajin belajar, agar perempuan bisa menunjukkan bahwa kaum perempuan pun juga bisa berada di peringkat 1. Paragraf kelima ini termasuk bagian penegasan ulang. Sekian penjelasan tentang teks eksposisi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian, terima kasih.